Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Isma dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Kali ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran Al-Quran Hadis kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Dalam mempelajari hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran, pertama kita harus membaca lafal hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Yang kedua, memahami kandungan hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Dan yang ketiga adalah menghafal hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Sekali lagi, dengarkan baik-baik ya. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Memahami arti hadis. Terjemah hadis. An Utsman dari Utsman radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda khairukum sebaik-baik kamu man ta'allamal qur'ana orang yang belajar Al-Quran wa 'allama dan mengajarkannya. Sedangkan arti keseluruhan terjemah hadis keutamaan belajar Al-Quran adalah dari Utsman radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sedangkan isi kandungan hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran ada dua amalan utama. Yang pertama, belajar Al-Quran berarti membaca, menulis, mengartikan, memahami, dan menghafal Al-Quran. Itu diwajibkan. Selanjutnya, untuk kita terjemah hadis keutamaan belajar Al-Quran yaitu bisa dari Utsman radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, berarti mengajarkan cara membaca, cara menulis, cara mengartikan, dan cara memahami, dan cara menghafal kepada orang lain. Itu kewajiban bagi orang yang sudah lancar belajar Al-Quran, yang sudah lancar membaca Al-Quran, lalu mengamalkannya kepada orang lain. Maka sekian Bu Guru akan menyampaikan beberapa isi kandungan hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat dua amalan yang ada pada isi kandungan hadis ini. Yang pertama, belajar Al-Quran berarti membaca, menulis, mengartikan, memahami, dan menghafal Al-Quran. Selanjutnya yang kedua, isi kandungannya adalah mengajarkan Al-Quran berarti mengajarkan cara membaca, cara menulis, cara mengartikan, cara memahami, dan cara menghafal kepada orang lain. Misalnya
anak-anak sekarang sedang belajar Al-Quran, belajar menulis Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, belajar mengartikan Al-Quran, belajar memahami dan menghafal Al-Quran. Sedangkan ibu guru yaitu sebagai orang yang mengajarkan Al-Quran. Berarti ibu guru harus bisa menyampaikan bagaimana cara untuk membaca Al-Quran dengan baik, cara menulis Al-Quran dengan baik, cara mengartikan Al-Quran dengan baik, cara memahami Al-Quran dengan baik, dan cara mendengarkan hafalan